Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocor voice note yang diduga suaranya Gus Zaini. Beliau adalah salah satu YouTuber pendukung para habaib atau Bani Ba'alwi. Ini menarik menurut saya karena memang Gus Zaini ini termasuk YouTuber yang cukup saya sukai. Bahkan di awal-awal kemunculannya ada beberapa video yang memang sengaja saya rekomendasikan. Saya posting di akun saya, bahkan saya rekomendasikan. Mengapa saya tertarik dengan konten-konten Gus Zaini? Gus Zaini ini adalah seorang pemikir. Beliau berpikir dengan cara berpikir santri tulen, tentunya dengan referensi kitab-kitab klasik yang memang dikuasai oleh beliau. Dan memang pada mulanya ia bersikap netral terhadap diskursus persoalan nasab Bani Ba'alwi atau nasab habaib ini. Sikap netral Gus Zaini tidak memihak para habaib, juga tidak memihak kepada Kiai Imad. Ini patut kita acungin jempol. Bahkan beberapa pernyataannya kadang-kadang saya kutip juga sebetulnya. Lalu belakangan Gus Zaini justru menegaskan dirinya sebagai salah satu YouTuber pendukung Bani Ba'alwi atau kaum habaib. Dan itu pun tidak masalah bagi kita karena ia mendukung Bani Ba'alwi dengan sikap intelektualnya, dengan sikap ilmiahnya. Saya perhatikan di kontennya juga, argumentasinya juga didasarkan kepada alasan yang bersifat ilmiah. Dan ada beberapa konten justru merosting saya. Di konten beliau saya di roasting. Dan ketika saya menontonnya juga tidak ada masalah bagi saya. Karena Gus Zaini punya basis argumentasi untuk merosting atau mengomentari konten saya. Saya tidak perlu merasa terganggu, saya tidak perlu juga merasa tersinggung, karena itu penilaian yang bersangkutan terhadap apa yang saya upload di konten YouTube saya. Hanya saja belakangan saya agak sedikit terkejut ketika bocornya voice note yang diduga adalah suara Gus Zaini. Saya sungguh terkejut, ternyata tidak seperti yang saya duga. Tadinya saya berpikir, walaupun berbeda dengan saya tentang perspektif mengenai nasab Ba'alwi, saya tetap berpikir beliau adalah seorang santri tulen, seorang ustadz atau seorang kiai muda yang memang punya concern terhadap ilmu pengetahuan. Ketika menyimak voice note itu sampai selesai, saya sedikit terkejut dan sampai hari ini belum percaya. Ternyata tidak seperti yang saya anggap. Kredibilitas intelektualnya justru sangat diragukan. Tampak di voice note tersebut ini hanya persoalan proyek, ini hanya persoalan uang saja. Inilah sebetulnya yang membedakan antara YouTuber-YouTuber yang dalam tanda kutip satu frekuensi dengan Kiai Imad dan YouTuber-YouTuber yang mendukung Bani Ba'alwi. Saya lihat memang menjamur banyak sekali YouTuber-YouTuber yang bermunculan di mana-mana yang setidak-tidaknya mendukung kajian Kiai Imad. Dan YouTuber ini betul-betul muncul atas sebuah kesadaran moral dan intelektual. Tidak ada yang membayar mereka, muncul dengan kesadaran sepenuhnya. Termasuk adanya gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia yang disambut di mana-mana. Orang kira ini proyekan yang ada yang membayar. Orang kira ini ada funding pendanaan. Ada yang langsung telepon saya, bertanya, kami ingin mendirikan organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia di tingkat wilayah tertentu atau cabang atau daerah tertentu. Kami ingin membentuk Laskar Sabilillah. Kira-kira bagaimana agar kami bisa mendapatkan pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Mereka kira ada dana mengalir untuk ini semua. Padahal begitu saya jawab, ini patungan antara kita-kita, kesadaran bersama. Yang bertanya terkejut sekali.
Dia kira ini adalah sebuah proyek yang menyediakan begitu banyak dana. Tentunya begitu masifnya dukungan masyarakat publik Indonesia terhadap perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, ini mengejutkan banyak pihak. Dan saya perlu tegaskan bahwasanya mengapa banyak sekali kiai-kiai pondok pesantren, kiai-kiai kultural di NU, santri-santri kultural bergabung ke perjuangan Wali Songo Indonesia atau Laskar Sabilillah. Karena memang mereka berangkat dari tekad yang sama, kesadaran yang sama, yakni menjaga nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena proyek, bukan karena bayaran, bukan karena urusan dunia. Coba kalau kita pakai logika yang sederhana saja. Orang-orang yang ikut di perjuangan Wali Songo Indonesia atau Laskar Sabilillah yang secara tidak langsung tentunya mendukung kajian Kiai Imad, itu tidak jarang mendapatkan konsekuensi, misalnya tidak diundang ceramah, misalnya dibenci oleh muhibbin dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin pikir, apa sih keuntungan duniawi yang bisa diambil dari orang-orang yang mendukung kajian Kiai Imad? Kan tidak ada. Tapi mengapa ini muncul? Karena ini kesadaran bersama, tidak mau lagi dieksploitasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan dirinya sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin tegaskan, maka mengapa muncul gerakan senusantara, seantero Indonesia yang begitu masifnya? Untuk ini semua setidak-tidaknya ada 5 spirit perjuangan organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Yakni yang pertama, meneladani dakwah Wali Songo, yakni implementasi dakwah nubuah, yakni dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Nusantara. Yang kedua, menjaga kemuliaan sejarah dan dzurriyyat Wali Songo. Yang ketiga, menjaga kemuliaan ulama Nusantara dan kehormatan pribumi Nusantara yang kadang-kadang dihina bahkan dipersekusi oleh sekelompok orang yang mengaku cucu Nabi atau muhibbin dari cucu Nabi tersebut. Kemudian yang keempat, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua punya kesadaran yang sama, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu atau dzurriyyat Nabi. Kemudian yang kelima, mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan setia kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatul ulama, baik madhab fikihnya, madhab akidahnya, madhab tariqahnya, termasuk juga siasah ala nahdlatul ulama. Sampai di sini kita semua bisa paham mengapa begitu masifnya orang-orang bergabung di perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Saya ingin mengajak kita semua nyimak kembali voice note yang bocor tersebut yang diduga suara Gus Zaini pendukung kelompok Bani Ba'alwi atau para habaib. Silakan disimak, nilai sendiri oleh Anda semua. Sebab itu rencananya begini Kak. Ya anggaplah kali ini kan fair ya. Jadi pembicaranya begini di Jakarta itu kemarin. Kalau bukunya Rumel sudah selesai dan mereka sudah juga bicara, itu ada sponsornya Kak. Sponsor yang siap membiayai berangkat atau apa. Nah, salah satu dari pembicaranya itu kalau bukunya sudah selesai, itu kan nanti akan ada roadshow buku itu. Rumel bicara tentang penelitian sejarahnya, saya bicara tentang ilmu nasab. Itu yang digodok itu. Tapi saya kepikiran Rara terus. Saya pikir saya nggak iya, saya sedikit ya semacam menanggapi tapi belum terjadi MOU apa-apa karena saya kepikiran wah kalau saya ambil ini saya pergi seminggu, bukan masalah perginya ya, tapi karena berkaitan dengan Rumil, Rara ngamuk begitu. Gimana nanti kalau saya harus ke Timur Tengah seminggu, ke mana? Ke Yaman, ke mana? Ke Madinah, kemana itu ngambil ngambil manuskrip itu. Wah, saya kan seperti mempermainkan terus, gitu. Nah, saya baru terpikir juga, apa mungkin kalau nggak bisa Rara menerima itu ya saya ngalah aja mungkin ya.
Saya ambil jalan tengahnya aja, saya tetap main di YouTube saja dan tidak ada keterkaitan dengan mereka. Atau bagaimana ya nggak tahu juga. Saya berani aja bilang kalau ya sebaiknya saya kayaknya walaupun walaupun ya sama-sama nggak enak sih. Saya bilang saya mungkin tidak bisa terlibat terlalu jauh, mungkin hanya main di belakang atau bagaimana gitu. Cuman ya nggak jadi dapat duit banyak itu aja sih. Kan kerja, saya anggapnya kerja kak, bukan menjilat ya, bukan. Profesional itu ada kontraknya, bukunya dijual berapa. Terus ya kalau misalnya roadshow per roadshow itu transportnya apanya itu ada semua. Itu maksud saya itu. Ya memang itu karir ya, tapi kan memang nggak sinergi sih. Ya nggak tahu lah, saya bingung juga itu. Mereka itu kak, aksesnya itu bisa mempertemukan saya dengan Said Mahdi Rojai. Said Mahdi Rojai yang orang Iran itu kak. Dan mereka bilang, kenapa bukan Rumel? Rumel nggak cocok. Gitu. Rumil nggak bisa karena dia nggak menguasai masalah nasab, nggak nyambung sama nasab, sama ahli nasab nggak nyambung. Rumil ini bicara lain. Makanya kalau ada begitu, kemarin maunya itu mau live stream yat gitu, tapi kayaknya nggak memungkinkan di Iran. Saya tangkap mereka ini tahu posisi kak saya kak. Saya kan sudah bilang sama kalian ini, mereka yang bilang ini ahli basul masail di atasnya Rumil masalah itu. Kalau Rumil nggak bisa itu. Rumil itu bicara apa yang dia teliti. Saya dengar sore demi Allah mereka berkata begitu kok. Sampai saya yang nggak nyaman, saya bilang saya ledekin, ini mau ngadu domba pribumi nih. Ketawa mereka, enggak, saya jujur Gus. Saya lihat konten antum menjelaskan ini itu lain dengan Rumil katanya. Gergetan mereka kak ketika dengar Rumil berdebat sama Kiai Imad itu. Rumil kayaknya kalau berdebat begitu sih. Gitu. Makanya, jadi saya itu dipandang mereka itu Pak punya potensi yang lain. Nah, makanya mungkin mereka akan sangat respect kalau saya juga bawa bendera sendiri gitu. Sama-sama sama-sama berharga lah, sama-sama punya harga sendiri gitu loh. Nggak di mix gitu. Nggak akan ada di posisi itu Kak, karena gini Kak. Rumel itu nyari kitab kitab-kitab tua. Jadi memang bukan keilmuan, bukan orang nyari kitab aja dan dia mengulas itu tahun begini tahun. Saya bicara teori nasab. Jadi itu berdampingan dan memang berdiri enggak saya juga terpikir juga. Ya kalau misalnya saya mau naik juga saya juga punya bendera sendiri. Saya ya kalau mereka mau mensupport misalnya ya punya Rumel, ya mereka sponsori ya punya saya mestinya ya juga disponsori kalau misalnya mau ideal jangan di mix menjadi satu kesatuan karena memang masing-masing saya maunya gitu jadi saya mau mau coba serius dulu tentang tentang nasab ini saya sajikan proposal karena ini kak bukan mendompleng kak ya apa bahasanya ini kan kerjasama atau saya tawarkan kan biasa kak kita tawarkan sesuatu itu. Siapa tahu ada pihak yang serius, kan biasa lah. Kita pengusaha juga kan menawarkan proposal ke pengusaha lain atau vendor kan biasa begitu. Tapi jelas kontraknya, ini bendera saya punya karya begini, tentang nasab begini. Kalau misalnya mau diadakan troso, ya saya bicara yang saya tulis ini gitu. Saya nggak menghubungi Rara itu dalam hati saya, toh saya nggak gatal, saya nggak ketemu perempuan. Gak berjam-jam kita ngomong 8 orang 9 orang laki-laki semua tua-tua lagi umur 45 50 60 bukan anak-anak muda jadi saya merasa dalam hati ya biar aja dulu lah daripada di tengah-tengah itu ngobrol gaduh ya itu saya bilang saya tengah sedang kerja gitu loh itu jadi saya 2 hari apa 3 hari di Jakarta itu setiap malam itu kita rapat-rapat ngobrol-ngobrol itu mematangkan itu dan ya memang belum saya putuskan apa-apa. Yang paling dekat ini, yang mungkin bulan Mei ini masalah dengan Gus Rumel. Tapi saya sudah mulai ada pembicaraan dengan Rumel itu. Saya bilang gini, dengan Kang Upik lah. Besok kan Kang Upik mau ke sini. Kang Upik aja satu gitu aja. Kalau masalah itu ya. Apalagi kan begini. Saya tanya-tanya juga kan. Kira-kira ke Mekah Madinah bisa umroh nggak? Kalau bisa umroh kan menarik juga ternyata nggak bisa. Wah kalau nggak bisa umroh nggak ada nilai besarnya juga. Kalau masalah duit ya nggak bakal banyak juga orang kerja begitu-begitu aja. Saya bisa nolak kalau masalah itu. Buka dulu kak saya mau upload lah. Ya
Jangan dihancur-hancurin dulu ya YouTube-nya ya. Saya takutnya gini Kak. Sudah saya upload, terus tiba-tiba dihancur YouTube itu bukan berimbas ke saya aja Kak. Mesti akan berimbas kepada dinamika ini. Mesti akan, wah ternyata pembela Balawi begini begitu. Itu yang saya tidak mau Kak. Artinya apa ya? Kalau saya tidak di lintasan perdebatan seperti ini mungkin personal saja ya nggak apa-apa. Tapi kalau di lintasan begini tiba-tiba channel saya bermasalah, aduh. Tapi ya saya tahu Rara itu akan melakukan apa yang dia inginkan, tapi saya yakin lah dia juga mikir lah. Makanya kalau saya tahu passwordnya, kalau saya yang pasti saya suruh masuk, dia masuk aja lah biar puas.